Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih diri sebagai Allah dan Tuhan kami di dalam Allah Tritunggal. Kami bersyukur Tuhan karena kalau Tuhan tidak bekerja di dalam diri kami yakin bahwa kami tidak pernah berjumpa dengan Allah yang benar. Bahkan dilayakkan untuk menyembah Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diizinkan Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan hadir, berkuasa atas hati dan akal budi kami Tuhan. Supaya kami dibuat mengerti sekali lagi terhadap kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami, jiwa kami, akal budi kami dibentuk menjadi serupa dengan Engkau hari demi hari. Berfirmanlah, karena kami semua umat-Mu, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, saya minta maaf karena suara saya tidak seperti biasanya. Gitu ya. Saya sepanjang minggu yang lalu, dari hari Senin sampai hari Jumat, itu block teaching. Gitu ya. Jadi ngajar tiap hari. Jadi saya berharap kemarin waktu istirahat, aduh Tuhan tolong besok bisa menyampaikan dengan baik. Ya hari ini ternyata belum terlalu oke, tapi bisa dipahami ya, bisa didengar ya. Saya dulu punya masalah dengan pita suara, saya sampai lupa namanya apa dulu tuh dokter ngomong ya. Sebelum pandemi, gitu ya, sebelum pandemi itu saya kalau sudah khotbah 3 kali, 1 minggu tuh kalau di hari yang sama saya khotbah 3 kali, khotbah yang ketiga tuh sudah suaranya tuh udah hilang. Nah setelah itu harus 1 minggu recovery, baru suaranya muncul lagi. Nah ternyata Tuhan kasih waktu istirahat waktu pandemi itu. Ya jadi waktu pandemi kan cukup lama break. Dan itu pulih. Ya pulih kembali. Ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya saya kena block teaching yang tiap hari harus 3-4 jam ngomong. Nah kadang-kadang mulai begini lagi gitu ya. Tapi saya pikir nggak masalah. Oke saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang hidup bagi Allah, hidup untuk Allah. Siapa di sini yang rindu hidupnya memang tujuannya untuk Allah? Kira apa saja yang kita harus lakukan untuk bisa hidup bagi Allah? Kita tuh kan spontan langsung mikir, hidup untuk Allah berarti yang pertama harus hidupku kudus. Betul ya? Karena kalau nggak hidup kudus kan bagaimana mungkin bisa hidup untuk Allah? Ya kan? Yang kedua hidup harus taat. Iya dong, hidup harus taat dong, baru kita bisa hidup untuk Allah, begitu ya. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, hidup untuk Allah. Bagaimana caranya kita hidup untuk Allah? Yang tadi kita kekudusan, ya harus hidup kudus, harus hidup taat. Itu nggak masuk, saudara. Apakah salah? Belum tentu salah. Ya pasti betul, gitu ya. Tetapi nggak langsung ke sana. Mari bersama-sama kita baca. Hari ini kita akan renungkan di dalam Galatia pasal 19. Galatia pasal 2, ayat 19 sampai 21. Rupanya terlalu kecil ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20, 21 kita baca sama-sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Bersama-sama, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, saya ringkaskan yang akan kita renungkan hari ini. Hidup bagi Allah itu ada 3 dari teks yang tadi kita baca ya. Yang pertama, berarti bahwa saudara harus disatukan di dalam salib Kristus. Saudara harus disatukan di dalam kematian Yesus. Baru saudara bisa hidup untuk Allah. Jadi kalau saudara tidak pernah disatukan dengan Yesus,
di dalam salib dan kematian, saudara tidak mungkin bisa hidup bagi Allah. Jadi ini kayak kartu pasnya itu loh, ya pasportnya. Kalau saudara mau hidup untuk Allah, caranya bagaimana? Disatukan di dalam Yesus dulu. Yang kedua, setelah disatukan baru saudara mampu beriman kepada Yesus. Dan yang terakhir, saudara bisa menyambut anugerah Allah. Ini tiga yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, yang pertama, saudara baru mampu hidup bagi Allah kalau saudara disatukan di dalam salib dan kematian Yesus. Hidup bagi Kristus itu baru mungkin terjadi, saudara, kalau kita disatukan di dalam salib Kristus. Jadi ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, gitu ya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita mati di dalam dosa, kita ini butuh untuk dihidupi secara roh. Jadi hidup kita kan semua, kita di sini bilang, oh kita semua hidup, orang-orang hidup baru bisa ke sini. Kalau kita sudah meninggal kan nggak bisa di sini, ya kan? Berarti kita hidup, tapi hidup jasmaninya. Tidak semua orang yang jasmaninya hidup. Banyak orang yang jasmaninya hidup, rohaninya mati. Caranya bagaimana untuk bisa hidup? Saudara mau buat langsung ketaatan, kekudusan, bagaimana caranya? Orang mati diajari hidup kudus, orang mati diajari caranya taat. Gak mungkin, saudara. Kita butuh solusi dari Tuhan. Makanya kita bersyukur Tuhan gak buang kita waktu kita berdosa. Tapi Tuhan justru, Tuhan Yesus mau datang di dalam dunia ini, berinkarnasi, dia mau menanggung segala hukuman. Berapa waktu ini anak saya, dia renungkan tiap malam itu, dia merenungkan tentang kisah penyaliban Yesus. Dia nanya, Mama kenapa Tuhan Yesus ditelanjangi? Saya bilang, karena ketelanjangan itu harusnya kita yang punya. Yesus tanggung malunya kita. Mama kenapa Tuhan Yesus menderita? Iya, Yesus menderita karena Yesus tanggung penderitaan yang harusnya kita tanggung. Harusnya yang menderita kayak begitu, itu bukan Tuhan. Harusnya kita yang menderita kayak begitu. Minggu lalu saya khotbah di Rekutisari, saya khotbah tentang Yesus di Taman Getsemani. Saudara, penderitaan Yesus itu dimulai dari bukan di kayu salib saja, saudara, tapi sepanjang dia berinkarnasi itu banyak sekali penderitaan yang Yesus sudah alami. Dan ketika ada di Taman Getsemani, di sana dikatakan Yesus berkeringat. Keringatnya itu jatuh seperti tetesan darah. Alkitab berkata bahwa Yesus itu betul-betul mengalami kegoncangan, penderitaan. Yesus menderita. Dan kadang-kadang kan itu menjadi bahan bulian dari orang-orang yang gak kenal Yesus ya. Mereka bilang, kalian mau percaya Yesus yang katanya Allah, tetapi yang bisa stres, yang bisa menderita kayak begitu. Saudara, menurut saya kita gak perlu malu. Justru di situ letak berharganya. Karena dia sedang menanggung penderitaan yang harusnya kita tanggung. Saudara, yang harusnya mengalami ketakutan sampai kayak mau mati rasanya itu bukan Yesus. Harusnya kita. Tapi itu ditanggungkan kepada Yesus. Yesus dipermalukan di sana, saudara. Kematian melalui salib itu menghancurkan segala aspek. Jadi secara sosial itu kan kematian yang paling mengerikan, kematian yang paling hina ya. Gak ada kematian yang paling hina. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu dia mengambil yang paling hina. Semua yang paling hina. Versi yang terhina itu Yesus ambil. Mulai dari dia lahir, dia bisa lahir di istana kan ya. Ini anak Allah, dia Allah semesta. Tetapi dia lahir di kandang domba. Dia ambil versi yang paling hina. Di sini kita sehina-hinanya, semiskin-miskin nggak pernah dong lahir di kandang hewan ya. Yesus ambil versi yang paling gaya hidup. Yesus yang paling hina. Yesus bilang serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Versi yang paling hina. Bahkan sampai kematian yang paling hina. Dan semua itu sebenarnya melambangkan kehinaan kita, saudara. Tapi Yesus menanggung semua kehinaan itu. Sehingga siapa yang mau dipersatukan dengan melalui salib dan kematian, saudara mendapatkan hidup yang baru.
Saudara mendapatkan hidup yang baru. Bukan karena kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi hanya karena ketika saudara disatukan dengan Yesus. Itu sebabnya saya berkata, hidup bagi Yesus itu baru mungkin terjadi kalau saudara disatukan di dalam salib Yesus. Kalau saudara tidak disatukan dengan salib Yesus, saudara nggak akan pernah bisa berkata bahwa aku cukup baik untuk menyenangkan Tuhan. Saudara mau jungkir balik, saudara mau persembahkan seluruh harta benda untuk Tuhan. Saudara mau berbagi seluruh hidup untuk orang miskin, sekalipun itu baik dan mulia kelihatannya. Saudara nggak pernah sanggup bisa menyenangkan Tuhan. Saudara baru bisa start hidup bagi Tuhan, kecuali yang pertama. Saudara mau disatukan dengan salib Yesus, saudara mau disatukan dengan kematian Yesus. Sehingga akhirnya ya, kita dipanggil orang-orang benar. Kenapa kita orang benar? Karena kebenaran Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Kesempurnaan Yesus diperhitungkan sebagai kesempurnaan kita. Karena kita disatukan dengan Yesus. Setelah kita disatukan dengan Yesus, baru kita itu mengerti bagaimana caranya hidup bagi Tuhan. Kenapa? Karena Kristus menjadi model kita kan. Teladan kita. Kita baru tahu hidup bagi Yesus itu seperti apa, hidup bagi Allah itu seperti apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau hidup untuk Tuhan harus mau mati untuk hukum Taurat. Di dalam New Living Translation bilang begini, saudara. New Living Translation bilang begini. Karena ketika saya mencoba untuk melakukan hukum Taurat, it condemned me. Itu menghukum saya. Jadi saya telah mati untuk hukum Taurat. Saya stop, saya berhenti mencoba untuk melakukan semua persyaratan-persyaratan di dalam hukum Taurat. Jadi saudara lihat bahwa ketika kita mencoba untuk mau taat, orang tuh kadang-kadang begini loh saudara, manusia tuh aneh. Di dalam hidup tuh kita suka mendapatkan barang bagus dengan harga murah, betul nggak ya? Kita suka hunting harga murah, dapat barang bagus. Itu kebiasaan manusia. Tapi ketika Alkitab itu mengajarkan kita bahwa kamu bisa dapatkan sesuatu yang sangat mahal secara cuma-cuma, kita tuh justru ragu. Masa iya sih bisa selamat hanya karena percaya Yesus? Enggak dong. Makanya banyak orang Kristen itu mencoba untuk menyenangkan Tuhannya dengan cara apa? Taat. Dengan cara apa? Taat ibadah, dengan cara taat memberi persepuluhan, dengan taat ikut persekutuan, dengan macam-macam. Supaya apa? Supaya Tuhan tambah sayang. Kita merasa kalau aku nggak melakukan A, B, C, D, Tuhan nggak mungkin sayang aku. Tuhan nggak mungkin berkati aku. Jadi kita mencoba untuk melakukan ketaatan, percaya. Gitu ya, bahwa kalau aku melakukan A, B, C, D, aku pasti akan diberkati. Aku pasti akan diberkati. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita itu mencoba untuk menjaga, melakukan hukum-hukum Taurat dengan kekuatan kita tuh justru yang kita dapati itu adalah kita dihukum, gitu ya. Kita dihukum. Jadi orang yang mau menyenangkan, orang yang mau hidup bagi Tuhan, artinya begini saudara, orang yang mau hidup bagi Tuhan, itu baru bisa kalau dia tahu bahwa ketaatan dia kepada hukum, itu tidak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Justru Tuhan itu memilih dalam keberdosaan kita, mencintai kita apa adanya. Mencintai kita apa adanya. Memang setelah dia mencintai kita apa adanya, menerima kita apa adanya, dia akan mengubahkan kita dan mentransformasi kita. Jadi orang Kristen gak bisa setelah percaya Yesus, sombong tetap sombong, pelit tetap pelit gitu ya, selingkuh tetap selingkuh, gak bisa begitu. Kita sekali percaya Yesus, siapapun, berdosa seberdosa apapun, Yesus buka tangan untuk sambut saudara. Gak ada orang yang terlalu hina untuk Yesus sambut saudara. Yesus akan buka tangannya lebar-lebar. Saudara berdosa seberdosa apapun, saudara punya kesempatan yang sama. Tetapi setelah saudara bertobat di dalam Yesus, Yesus gak mau membiarkan engkau apa adanya. Dia pasti akan proses engkau. Pasti dia akan kuduskan engkau sebegitu rupa.
Sehingga kita mengalami transformasi di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mati melalui hukum Taurat itu artinya apa? Artinya berhenti mengejar perkenanan Allah melalui ketaatan. Berapa banyak? Coba mari kita tes ketaatan kita. Tiap hari mungkin kita melakukan ketaatan ya. Taat apa? Suami menghadapi istri yang cerewet gitu ya. Suami taat kepada Tuhan. Gitu ya. Dengan cara apa? Mengendalikan diri. Tenang, tenang. Itu kan ketaatan. Berharap apa? Kalau saya sudah taat, Tuhan bisa tambah cinta sama saya. Gitu ya. Tuhan bisa tambah mengubahkan dia. Gitu ya. Sebagai bonus dari Tuhan. Nah, saudara, saya mau tanya saudara. Tuhan bisa nggak lebih cinta sama kita? Tuhan bisa lebih cinta nggak? Cintanya Tuhan tuh growing atau tidak? Saya mau nanya. Kalau cintanya manusia bisa growing ya. Cinta manusia, kita kan nggak ketemu pasangan kita kan langsung tiba-tiba tresno yang betul-betul mau mati. Enggak kan ya? Bertumbuh di dalam cinta. Itu manusia saudara. Kalau Tuhan kira-kira cintanya bertumbuh atau enggak? Tuhan itu sempurna. Dan cintanya Tuhan itu sempurna. Sejak kapan? Ya sejak engkau taat. Salah. Sejak kekekalan cintanya Tuhan itu sudah sempurna. Kalau cintanya Tuhan itu sudah sempurna, dia nggak bisa lebih tambah cinta. Karena yang dia beri bagi kita tuh itu cinta maksimalnya. Salib dan kematiannya itu menunjukkan cintanya yang sempurna bagi kita. Dia nggak bisa lebih cinta lagi. Dia bisa nggak cintanya merosot? Manusia kan bisa. Disakiti perasaannya terus menerus kan. Aku sudah nggak ada rasa. Pergi saja nggak apa-apa. Gitu kan. Aku nggak akan cari gitu kan. Kenapa cintanya? Dia udah terlalu banyak disakiti. Cintanya bisa hilang. Tuhan, kalau kita sakitin Tuhan terus, cinta Tuhan hilang nggak? Enggak, kenapa? Cintanya sempurna. Cintanya sempurna. Saudara mati untuk hukum Taurat, itu artinya pengakuan bahwa semua usaha kita untuk menaati Allah tidak akan pernah berhasil mendatangkan keselamatan. Sekali lagi ya, mati untuk hukum Taurat, itu artinya sebuah pengakuan bahwa kita ini nggak pernah bisa cukup layak untuk menyenangkan Tuhan. Nggak pernah akan cukup layak. Kita mau mengakui bahwa keselamatan kita hari ini yang kita terima, itu hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kita taat kepada Tuhan lebih dulu. Saudara, mari kita cek ketaatan kita, motivasi kita selama ini. Kok semalam ini ya? Selama ini. Baru ternyata tahu ada tipu. Saudara, motivasi ketaatan kita selama ini kayak apa? Apakah supaya Tuhan lebih berkenan kepada kita? Atau karena, kita mau tanya dulu, orang Kristen boleh nggak hidup taat? Harus taat. Tapi motivasi ketaatan kita harus kita pastikan. Bahwa kita menaati Tuhan bukan supaya itu menjadi umpan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kita merasa kita harus taat. Supaya apa? Tuhan berkati aku lebih. Tuhan mempercayakan aku lebih. Keliru saudara. Saudara harus taat. Tapi ketaatan kita itu bukan umpan untuk mendapatkan cinta yang lebih. Ketaatan kita itu adalah bentuk ekspresi terima kasih. Karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati kita begitu rupa. Jadi kita, kenapa kok harus jaga diri? Kita harus jaga diri, saudara. Saya orang yang paling sering mungkin bicara tentang disiplin rohani gitu ya. Untuk mendisiplinkan diri. Harus disiplinkan diri begitu rupa. Tapi tujuan dari semuanya itu apa? Tujuan dari semuanya itu adalah menjadi serupa Tuhan. Menjadi serupa Tuhan. Bukan untuk mendapatkan cinta lebih. Berlipat kali ganda, istilah yang sering kali dipakai. Bukan begitu, saudara. Kemudian di ayat 20, saudara. Perhatikan ayat 20. Perhatikan ayat yang saya buat warna orange. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kasih yang membuat Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita.
itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah mengasihimu dengan maksimal. Next. Ya, kasih yang membuat Yesus menyerahkan nyawanya bagimu, itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih yang maksimal. Kasih itu tidak bisa berkurang karena kelemahanmu dan tidak bisa bertambah karena ketaatanmu. Kasih itu nggak bisa bertambah, saudara. Dan kasih itu juga nggak bisa berkurang. Tetapi keberdosaan kita itu membuat kita biasanya nggak sensitif, nggak peka dengan kehadiran Tuhan lagi dalam hidup kita. Betul nggak? Kita kalau habis melakukan dosa-dosa tertentu, merasa bersalah kan? Merasa bersalah, merasa kita jauh dari Tuhan, membuat kita, aku kok nggak bisa merasakan Tuhan ya, dan seterusnya. Mungkin Tuhan sudah meninggalkan aku. Itu kesimpulan yang salah. Tuhan tetap maha hadir kan? Dan dia tetap hadir dalam hidup kita. Yang berubah itu apa? Kitanya yang berubah. Dosanya kita, yang kita pelihara, itu seringkali membuat kita nggak bisa peka lagi terhadap kehadiran Tuhan. Makanya kita rasa kok Tuhan jauh ya. Aku kok merasa kalau dulu tuh kalau berdoa tuh merasa Tuhan tuh dekat gitu. Kenapa kalau sekarang saya berdoa Tuhan kok rasanya jauh banget ya? Apa Tuhan sudah meninggalkan saya? Saudara, keberdosaan kita seringkali membuat kita berpikir seperti itu. Belum ditambah dengan si jahat ya yang terus mengintimidasi kita, itu membuat kita semakin merasa Tuhan itu jauh dan gak mencintai kita. Gitu ya, tetapi itu kesimpulan yang salah, saudara. Itu kesimpulan yang salah. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus, iman kita kepada Yesus, itu karena dia sudah menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita. Sekarang yang kedua. Ya, jadi yang pertama, saudara mau hidup bagi Tuhan, harus apa tadi? Disatukan di dalam salib dan kematian Yesus. Baru kita bisa hidup bagi dia. Yang kedua, ketika kita sudah disatukan di dalam Yesus, itu tanda bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dan kita mampu beriman kepada Yesus. Saudara, iman kepada Yesus Kristus itu adalah anugerah khusus di dalam teologi proper yang mempelajari tentang Allah, gitu ya. Diajarkan bahwa manusia itu punya dua macam anugerah. Pertama anugerah umum, yang kedua anugerah khusus. Atau wahyu umum dan wahyu khusus. Anugerah umum itu Tuhan beri bagi semua orang di dunia ini. Matahari Tuhan kasih untuk orang Kristen saja atau semua orang? Semua orang, itu berarti anugerah umum. Tuhan kasih bulan, bintang, Tuhan kasih musim berganti, Tuhan kasih pemerintah, itu untuk semua. Itu wahyu umum. Tapi ada wahyu khusus yang Tuhan beri dan bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang yang dia pilih sejak semula. Yaitu saudara dan saya. Kita mendapatkan anugerah khusus. Anugerah khususnya apa, saudara? Anugerah khususnya itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu gak semua orang paham tentang itu, saudara. Makanya di luar sana orang Kristen justru dibully dan seterusnya gitu ya. Gak apa-apa. Karena memang kita mau jelaskan pun, penjelasan dari doktor teologi yang paling hebat sekalipun kadang-kadang gak bisa mempertobatkan mereka. Mereka butuh yang namanya Roh Allah. Roh Allah perlu menghidupkan mereka. Mereka disatukan dengan Yesus, baru mereka mampu beriman kepada Yesus. Kalau Roh Allah nggak ada dalam diri kita, saudara, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disatukan dengan kematian dan salib Yesus, nggak akan bisa. Itu justru karena Roh Allah ada dalam diri kita. Itu yang menghidupkan kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-20, di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata begini, saudara, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Next. Ya, ini ya, aku yang hidup. Kayak kita sekarang kan kita yang hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Tetapi ada Kristus yang hidup di dalam aku. Karena ada Allah yang hidup di dalam diri kita. Karena ada Allah yang hidup di dalam diri kita. Itu sebabnya kita bisa hidup untuk Allah.
Gitu ya. Kalau Allah nggak hidup di dalam diri kita, siapakah kita, saudara? Kita ini kan orang-orang yang, aduh, manusia berdosa itu bisa mengubah semua yang baik jadi dosa. Iya kan? Yang baik aja bisa jadi dosa. Yang dosa tambah dosa. Itu manusia, saudara. Sehingga kalau Tuhan nggak menghidupkan kita, Roh Allah nggak hidup di dalam diri kita, saudara dan saya nggak mungkin hidup untuk Tuhan. Nggak mungkin bisa hidup dalam. Kita tuh nggak dilahirkan jadi orang yang manis baik, saudara. Kita nggak dilahirkan tiba-tiba bisa sabar. Kita nggak secara natural tuh manusia tidak mencintai, tidak menyukai yang namanya mengalah. Manusia tuh secara natural tidak suka mengampuni. Karena mengampuni diinjak-injak gitu kan. Manusia secara natural nggak suka begitu. Sehingga kalau hari ini kita mampu hidup bagi Allah, itu karena ada Allah hidup di dalam diri kita. Amin. Roh Kudus itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga harusnya kita bukan orang yang kesepian. Orang Kristen sejati seharusnya tidak mengalami kesepian karena dia punya sahabat yang paling baik dalam hidupnya. Makanya selama kita masih kuat, saudara. Selama masih kuat bergaul erat dengan teman sejati kita. Yaitu Allah yang ada dalam dirimu. Saudara bisa curhat apa saja sama Tuhan. Saudara bisa curhat apa aja, Tuhan aku capek. Tuhan aku sedih banget loh Tuhan. Dan dia gak pernah mengkhianati saudara. Dia gak pernah mengkhianati saudara. Dia ada begitu dekat dengan saudara. Semua orang dalam hidup kita akan pergi. Hanya tersisa kita sendiri dengan Allah. Latihannya bukan nanti setelah kita sudah di surga. Bukan. Latihannya selama ada di dunia. Sekalipun saudara masih punya suami, saudara masih punya istri, saudara masih punya anak. Latihan dari sekarang. Gitu. Dia satu-satunya sahabat yang tidak pernah. Satu-satunya sahabat yang bukan hanya paham perasaan kita. Tapi bahkan dia sanggup memberikan kekuatan bagi saudara. Gitu ya. Dia ada begitu dekat dengan kita. Pertanyaannya selama ini kita pedulikan dia atau tidak? Jujur. Seringkali kita lebih peduli dengan keberadaan orang lain ketimbang Allah yang sudah ada dalam diri kita. Allah yang sudah hadir begitu dekat di dalam hidup kita. Buktinya, coba saya mau nanya, begitu bangun pagi, hiraukan Tuhan enggak? Terima kasih Tuhan, aku udah bisa bangun. Atau nanti tunggu, nanti kaget jam berapa, aduh aku kok hari ini belum berdoa. Berarti dari tadi kamu kacangin Tuhan gitu ya. Tuhan loh hadir begitu dekat. Tapi kita nggak pernah peka, nggak pernah tahu gitu kan. Begitu sedih nyarinya siapa? Si A, si B, si C. Tuhanmu loh. Ada begitu dekat dengan dirimu. Nah ini baru bisa dilakukan ketika engkau melakukan yang pertama tadi. Mengalami yang pertama tadi. Disatukan dengan kematian Yesus. Engkau kemudian punya iman kepada Tuhan. Saudara, di dalam New Living Translation ayat yang ke-20 dia berkata begini. My old self, kehidupan saya yang lama, itu sudah disalibkan dengan Kristus. Ini keren sih di terjemahannya. Hidup saya yang lama itu sudah disalibkan dengan Yesus. Makanya sekarang ini aku punya hidup yang baru. Jadi roh Allah yang ada dalam diri kita, itu membuat kita itu ikut menyalibkan diri bersama Yesus. Kehidupan lama kita. Jadi sekarang kehidupan baru ya kehidupan yang baru. Kalau dulu hidup yang taat itu sudah disalibkan. Aku nggak sanggup. Yesus yang menyempurnakan di dalam salibnya. Sehingga sekarang saya punya kehidupan yang baru. Saudara, pertanyaannya apakah hidup kita yang baru sekarang ini berbeda dengan yang lama? Harusnya berbeda dong. Iya kan? Harusnya berbeda. Apakah betul hidup yang kita hidupi sekarang itu sama dengan kehidupan Kristus? Karena Kristus hidup di dalam aku itu adalah sebuah frasa, ya. Kristus hidup di dalam aku. Ini adalah sebuah frasa bahwa ini sebuah pengakuan bahwa Kristus itu adalah teladan dan standar dalam kehidupan kita. Sekarang kita punya standar yang baru dalam hidup. Jadi caranya kita
berlaku, caranya kita berpikir, caranya kita merasakan, caranya kita melakukan sesuatu, standarnya Kristus. Pernah gak kita tuh berpikir, ya, kalau kita tuh lagi marah, kita lagi dikecewakan orang, begitu ya. Kita pernah berpikir nggak kalau Yesus jadi aku, kira-kira Yesus bersikap kayak apa? Harusnya begitu loh caranya. Jadi kalau hati ini lagi mangkel sama anak gitu ya, hati lagi emosi sama anak, harusnya mikir gini, tenang dulu. Kira-kira kalau Yesus jadi aku, Yesus itu sikapnya kayak apa? Jadi yang jadi standar, yang jadi teladan, Yesus. Bukan manusia lama kita, bukan orang siapapun, bukan pendeta siapapun, bukan. Gitu ya, tetapi Yesus. Kalau kita berhadapan dengan orang yang mengambil hak kita, kita juga harus sama gitu loh. Yesus jadi standar. Kan hidup aku yang aku hidupi sekarang bukan hidup aku, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Iya kan? Berarti standarnya Yesus, teladannya Yesus. Di jalan raya misalnya lagi nyetir. Kalau Yesus jadi aku nyetir, kira-kira gayanya kayak apa? Terobos lampu merah enggak? Nyalip sana sini enggak gitu ya. Nah, salib Yesus itu harus berdampak pada semua aspek hidup kita soalnya. Cara kita memperlakukan pasangan kita, standarnya standar Kristus gitu loh. Kalau Kristus jadi aku, terus apa yang harus dilakukan? Supaya memang betul tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Gitu ya, menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian perhatikan begini saudara. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Iman kita itu di dalam anak Allah, tapi dilanjutkan loh. Dilanjutkan sama Paulus. Bahwa anak Allah yang kita imani itu adalah anak yang bukan sembarangan anak Allah. Bukan Allah yang sembarangan. Karena saudara pada zaman dulu tuh, di zaman Paulus, itu ada banyak sekali orang-orang yang memiliki agama-agama mistis, ya, agama-agama macam-macam. Dan Paulus itu kan di dalam argumentasi dia tuh sering ngomong, dia sering berargumentasi juga gitu kan. Dia sering bapak-bapak gereja juga sama, mereka sering berargumentasi begini. Kalian mengaku bahwa si A, si B itu dewa. Tapi dewanya buatan tangannya manusia. Manusia buat jadi dewa. Dewa itu kan berarti berdaulat atas hidup manusia kan. Menjaga manusia kan. Tapi yang luar biasa adalah kalian menjadikan dewa dengan tanganmu. Kemudian kalian sembah. Setelah sembah, kalian percaya dewamu akan memberkati kalian. Tapi dewamu akhirnya oleh manusia. Itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Namanya Allah, dia berdaulat atas hidup manusia. Dia yang bisa memelihara dan menjaga manusia. Tapi kalau masih kita yang buat dengan tangan kita, terus kita harus jaga, kenapa? Terbuat dari emas. Kalau orang curi, kalau dia Allah sejati kan nggak mungkin bisa dicuri kan ya. Dia yang harus jaga manusia jangan sampai hilang. Lah kok manusia yang jaga jangan sampai dia hilang. Itu kan aneh gitu ya. Jadi Allah, yes, iman kita kepada Allah itu bukan Allah yang sembarangan Allah kayak begitu. Tapi Allah yang betul-betul hidup, Allah yang betul-betul mengasihi aku. No, belum. Ya, belum. Nah, mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Allah yang kepadanya kita imani, itu adalah Allah yang sangat-sangat mencintai kita. Allah yang sangat dekat dengan kita. Kita menaruh percaya kita. Kenapa kita perlu menaruh percaya kepada dia? Karena kita kenal dia dengan baik. Karena kita tahu bahwa dia sudah menyerahkan dirinya dan berkorban bagi kita. Kita menaruh percaya kita kepada pribadi yang benar. Kepada pribadi yang sudah memberi segalanya bagi kita. Kita nggak sembarangan taruh iman percaya kita. Ya, kepada Allah seperti inilah yang kita percaya. Saudara Paulus tuh dia menyatakan ayat ini sengaja. Kan bisa saja dia bilang begini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. That's it. Kan harusnya begitu cukup ya. Tapi bagi dia nggak cukup.
Dia tambahin, yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia mau supaya kita percaya gitu loh. Percaya bukan kepada Allah yang sembarang Allah, tapi Allah yang satu ini, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, setelah kita dihidupkan, kita disatukan dengan Yesus, kemudian kita mampu menaruh percaya kita kepada Yesus, kemudian kita harus menyambut anugerah. Ya, menyambut anugerah. Di dalam ayat 21 Paulus bilang begini, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Next. Next lagi. Ya, kita harus menyambut anugerah Allah. Ayat 21. Ya, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, kematian Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia. Setelah kita disatukan dengan Allah, setelah kita beriman kepada Yesus, masihkah kita berpikir bahwa ketaatan kita mampu membuat Allah lebih senang? Itu berarti saudara menolak kasih karunia. Kalau saudara menerima kasih karunia, berarti saudara mengakui bahwa hari ini kalau kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa bertransformasi sampai detik ini, itu karena ada anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Saudara, anugerah itu apa sih? Anugerah, grace. Anugerah. Anugerah itu adalah begini, saudara. Anugerah itu adalah saudara tidak layak untuk mendapat kasih, saudara nggak layak untuk mendapatkan perhatian, saudara nggak layak untuk menerima yang baik, tapi Tuhan memutuskan memberikan sesuatu yang mahal kepada orang yang tidak layak. Nah, itu namanya anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu cuma-cuma, gratis yang Tuhan beri kepada orang yang tidak layak. Saudara dan saya kan nggak layak kan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau mati bagi kita, itu anugerah. Beda kalau misalnya saya bilang begini, saudara tolong dong bantu saya pindahkan sesuatu yang berat misalnya begitu ya, kemudian saya kasih upah gitu ya. Itu bukan anugerah, itu upah. Saudara layak dapat. Karena saya pakai tenaga saudara, saya bayar saudara. Gitu ya. Tetapi kalau anugerah itu diberikan hal yang mahal sekali, tapi diberikan kepada yang tidak layak. Ya. Next. Bukti seseorang telah menolak anugerah itu adalah tidak menjadikan ketaatannya sebagai ucapan syukur kepada Allah atas cintanya. Sebaliknya menjadikan umpan untuk mendapatkan cinta yang lebih besar. Jadi saudara, kita setelah di dalam Yesus, saudara harus menjadi orang yang all out mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Gitu ya, tetapi itu bukan umpan. Saudara mencintai Tuhan begitu rupa karena Dia lebih dulu sudah mencintai engkau. Kita mau taat begitu rupa karena sebelumnya Yesus sudah memberi nyawanya mati bagi kita. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah ucapan terima kasih. Karena kita tahu bahwa seluruh hidup kita nggak akan ada yang bisa, nggak akan ada persembahan yang layak untuk membalas cintanya Tuhan. Nggak akan pernah ada bisa. Sehingga kita cukup taat. Tapi itu merupakan sebuah ekspresi. Gitu ya, ekspresi untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa sabar, kita bisa mengampuni orang lain. Kemudian kita nggak boleh protes sama Tuhan. Saya tuh dalam hidup saya udah coba untuk taat. Saya udah coba untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa hidup saya tambah runyam? Mungkin Tuhan sudah nggak sayang aku. Mungkin Tuhan sudah meninggalkan aku. Itu pikiran yang salah, saudara. Karena itu memang sewajarnya. Cinta Tuhan terhadap kita itu sudah terlalu besar. Kalau hari ini masih ada masalah yang menimpa kita. Itu ada orang yang suka. Ada ilustrasi ya. Tapi saya juga nggak terlalu setuju dengan ilustrasi itu. Gitu ya. Bahwa ada batu besar yang mau menghantam kita. Harusnya batu itu kalau menghantam kita habis deh. Gitu ya. Tetapi ada Yesus yang menerima itu. Setelah batu itu menghantam Yesus, ada cuilan kecilnya itu yang mengenai kita. Terus ketika kita mendapatkan cuilan batu kecil yang mengenai kita, kita tuh marah-marah sama Tuhan. Tuhan udah gak cinta ya sama kita. Kita lupa gitu loh. Bahwa kalau Tuhan gak
gak menyelamatkan kita, kita habis gitu loh. Nah, sekalipun saya mungkin bisa dikritisi ya, itu ilustrasinya mungkin gak terlalu tepat, tapi bagi saya itu ilustrasi yang bagus gitu ya. Itu gambar ilustrasi yang cukup baik gitu. Jadi apakah selama ini kita, yang menjadi motivasi kita menaati Tuhan itu apa? Gitu. Kenapa kita mau taat sama Tuhan? Takut dihukum. Kenapa kita mau menaati Tuhan? Kenapa mau ke gereja? Kenapa mau memberi persembahan? Kenapa mau melayani Tuhan? Kenapa mau jadi ibu yang baik buat anak-anak? Kenapa mau jadi pasangan yang baik untuk pasangannya? Apa yang melatar belakang? Apa engkau mau jadi yang baik seperti yang Tuhan mau? Supaya Tuhan gak menghukum. Supaya Tuhan tambah cinta. Nah itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan motivasi-motivasi seperti itu. Ya, supaya Tuhan dapati bahwa kita adalah orang-orang yang membawa segala sesuatu dalam hidup kita. Itu adalah anugerah. Orang yang menerima anugerah itu adalah orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri. Sekali lagi ya, orang yang menerima anugerah adalah orang yang tahu diri. Tahu diri bahwa apa? Tahu diri bahwa dia tidak layak mendapatkan perkenanan Allah. Kalau kita itu masih banyak motivasi yang salah dalam hidup kita, itu berarti saudara nggak tahu diri. Kita nggak tahu diri. Kalau kita banyak, belakangan ada banyak lagu yang apa salahku, apa dosaku. Saya bilang, waduh ini orang punya dosa banyak banget, tapi kok nggak sadar masih nanya apa salahku, apa dosaku begitu ya. Tapi saudara itulah manusia. Itulah manusia. Seringkali dia merasa bahwa dia layak mendapatkan semua yang baik. Ini pikiran yang terbalik, saudara. Kalau saudara merenungkan kebenaran firman, saudara tuh akan mendapatkan bahwa kita itu sebenarnya layak mendapatkan semua yang buruk dalam hidup ini. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Kita layak mendapatkan yang buruk. Tapi bukankah ada banyak hal yang begitu baik Tuhan beri? Itu anugerah. Manusia yang berdosa layak mendapatkan kutukan. Manusia yang berdosa layak mendapatkan kehidupan yang tidak baik. Layak. Jadi harusnya kita terkejut bukan karena ketidaksempurnaan hidup. Kita harusnya terkejut, kok bisa ada yang banyak yang baik ya dalam hidup saya. Iya toh? Kita renungkan kehidupan kita, saudara. Bukankah ada banyak kali kita melakukan keputusan-keputusan yang salah, kita ambil keputusan-keputusan yang bodoh, kita melakukan hal-hal yang, saudara kalau mau konsisten dengan semua keberdosaan, kita gak layak mendapatkan yang baik. Tapi kalau hari ini kita jujur, bukankah ada banyak hal yang baik yang Tuhan beri? Tapi seringkali kita itu gak tahu diri. Kita gak tahu diri. Jadi orang yang menerima anugerah adalah orang yang tahu diri. Aku tidak cukup baik untuk mendapatkan semua yang ada hari ini Tuhan beri. Tapi kita tuh banyak gak bersyukur. Ya, kita banyak gak bersyukur. Ya, orang yang menerima anugerah itu harusnya banyak merenungkan gitu ya, banyak merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Nah, saudara, selain tahu diri, kita juga harus mengakui bahwa keselamatan bagi kita itu sudah dimulai dan disediakan sepenuhnya oleh Allah. Ya, jadi selain tahu diri, kita juga harus mengakui bahwa keselamatan bagi kita itu sudah dimulai oleh Allah dan disediakan sepenuhnya oleh Allah. Jadi kita harus menerima anugerah. Kita mau berkata bahwa Tuhan, ini semua anugerah aku terima. Aku terima dengan ucapan syukur. Gitu ya. Baru kita bisa hidup untuk Tuhan. Jadi kita harus punya 3 transformasi itu sebelum saudara hidup bagi Allah. Pertama disatukan dengan Yesus di dalam salib dan kematiannya. Yang kedua tadi apa? Ada yang ingat? Setelah saudara disatukan, saudara pasti punya iman kepada Yesus. Dan saudara menerima itu sebagai anugerah. Kalau saudara punya perspektif kacamata seperti ini di dalam melihat itu, saudara baru bisa dimampukan Tuhan untuk hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah jauh lebih sulit dari mati bagi Allah, saudara. Ya, mati bagi Allah paling dilalui beberapa waktu,
Gitu ya. Kalau kita lihat perjalanan di dalam bapak-bapak gereja, di dalam sejarah gereja, ada banyak tokoh-tokoh yang mati bagi Tuhan, gitu ya, mati bagi Tuhan. Termasuk Paulus yang tulis ini juga dia mati bagi Tuhan. Paulus mati dengan cara apa? Menurut tradisi, Alkitab kan nggak catat, gitu ya. Tapi menurut tradisi, Paulus mati dengan cara dipenggal kepalanya di Roma, di kota Roma. Saudara, dia melewati itu berapa waktu? Kan sebentar aja selesai. Iya kan? Sekalipun ngeri juga ya, saya nggak mengecilkan gitu ya. Yang ngeri lah kalau kita mati martir kayak gitu ya. Ya ngeri gitu loh. Tapi hidup bagi Tuhan itu jauh lebih ngeri. Hidup bagi Tuhan itu jauh lebih ngeri loh saudara. Menghadapi pasangan yang mungkin tidak sepaham gitu ya. Menghadapi anak-anak yang mungkin nggak bisa mengerti kita. Tapi kita harus bersikap seperti Kristus gitu kan. Berhadapan dengan banyak orang yang apa ya, yang nggak mencintai kita tapi memanfaatkan kita gitu ya. Tapi harus bersikap seperti Kristus dan berlakunya seumur hidup. Oh, saudara itu jauh lebih ngeri gitu ya. Nggak jauh lebih ngeri. Tapi kalau saudara nggak melewati tiga tadi, saudara nggak punya modal yang cukup untuk bisa hidup bagi Tuhan. Tapi kalau kita punya tiga ini, kita akan punya modal yang cukup untuk bisa menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa tetap kokoh, tetap konsisten, mau hidup untuk Tuhan. Amin. Siap untuk hidup bagi Tuhan. Kita bersyukur. Karena Tuhan yang ada dalam dirimu akan memampukan engkau. Amin. Dia bukan hanya menyediakan sebuah perintah, tapi dia menyediakan kekuatan yang cukup. Ya, supaya kita bisa hidup bagi dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kami mau bersyukur untuk anugerah besar. Tuhan mau mati bagi kami. Tuhan mau berkorban. Tuhan mau menyerahkan nyawa-Mu mati bagi kami. Tuhan, kami mau dipersatukan dengan Engkau. Kami mau menaruh iman kami kepada Engkau. Dan kami mau menyambut itu semua sebagai anugerah bagi kami. Dan saat ini kami siap untuk hidup bagi Engkau. Kami hidup bagi Engkau, Tuhan. Kalau kami hidup, kami tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau seumur hidup. Kami tahu ini komitmen yang bukan mudah, tapi komitmen yang harus disertai dengan tindakan-tindakan ekstrim. Kami mau hidup bagi Engkau. Tolong kami, topang kami. Kami percaya bahwa Injil yang menghidupkan kami, Injil yang sama menyediakan kekuatan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kami bisa mengakhiri semuanya dengan baik, dengan tetap hidup bagi Engkau. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus. Amin.